Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain amin. Wa hukmul liwati, adapun hukumnya al-liwat. Al-liwat itu artinya ityanu dzakar fi duburihi, yaitu, mohon maaf ini saya terjemahkan apa adanya, yaitu memasukkan dzakar fi duburihi, di lubang belakangnya, di tuburnya. Wa kadzalika ityanul untha al janabiyah ay ghairu zawja fi duburihi. Demikian pula dengan mensodomi perempuan yang bukan istrinya melalui tuburnya. Ini sama dengan hukuman zina, ya. Sama dengan hukuman zina. Ini pernah terjadi pada masa Nabi Lut memimpin kaumnya, yang kaumnya itu punya kecenderungan melampiaskan nafsu seksnya itu secara tidak wajar. Dan ini sepanjang zaman terjadi. Sehingga sekarang kalau kita mendengar istilah LGBT yaitu, bahkan minta disahkan ini, minta disahkan secara hukum. Alasannya itu hak asasi manusia. Orang laki nikah dengan orang laki itu minta disahkan. Minta disahkan. Bagaimana mendatangi istrinya, pasangannya, yaitu fi duburihi, lewat duburnya, sodomi. Yang dalam kisah Nabi Lut, karena itulah mereka oleh Allah kemudian dibalik tanahnya, yang atas dibalik ke bawah. Peristiwanya terjadi sama dengan di daerah Sulawesi dulu, di mana satu desa itu oleh Allah dibalik, ya, kayak orang menggoreng telur dibalik. Artinya apa? Itu dosa yang sangat keji, fahisyah, sangat besar. Nah, sekarang kalau kita membiarkan, misalnya membiarkan, ya wis, bangsa ini bisa akan dibalik juga oleh Allah, habislah semuanya. Maka kewajiban umat Islam, terutama para ulama, untuk menolak, dan itu ada di DPR. Makanya kalau ada pemilu itu ikut, ya, ikut, jangan jadi golput. Kenapa? Kalau banyak orang tidak ikut, kemudian yang masuk di sana orang-orang yang tidak ngerti agama atau punya kecenderungan maksiat, ya wes. Begitu jadi undang-undang, repot sudah kita itu. Jadi dalam konteks ini, maka hukum ikut pemilu bisa tanda petik, bisa wajib, dalam rangka menjaga jangan sampai lahir produk undang-undang yang menghalalkan barangnya haram. Ini nyaris. Untung Pak Jokowi kemarin itu memenuhi harapan para ulama, NU, Muhammadiyah, MUI, semuanya menolak undang-undang tentang miras yang untuk menanam modal
perluasan pabrik miras di Indonesia. Untung masih ada ulama kita yang secara bersama-sama kompak dengan NU Muhammadiyah MUI itu mendatangi presiden, kemudian presiden juga meminta pendapat wakil presiden, ya, Kiai Ma'ruf Amin pastinya menolak disahkannya undang-undang para pemilik keuangan besar di dunia ini investasi miras di Indonesia. Jatuhnya hancur kita itu. Ya ada yang menolak juga, dari Bali menolak. Bagi mereka itu miras tidak masalah. Ya. Tapi ini kan Indonesia. Mereka minta untuk dikecualikan. Ya silakan aja dikecualikan. Tapi kalau kemudian diundangkan menjadi undang-undang nasional, waduh payah kita. Jadi yang namanya jihad itu bukan hanya pegang senjata, bukan hanya pegang bedil, enggak. Di DPR pun itu termasuk jihad untuk menolak hal-hal yang mungkar, menjadi bagian dari undang-undang yang disahkan sebagai hukum positif di Indonesia. Alhamdulillah, presiden kita ternyata cukup tanggap tentang masalah itu sehingga sudah dicabut oleh beliau. Tidak ada lagi peraturan yang membolehkan para pemilik modal itu menanam modal di Indonesia untuk investasi di bidang perluasan pabrik miras. Masya Allah itu. Kalau semuanya ditarik ke HAM ya repot sudah ya. Nanti orang ngawini orang laki dikatakan ini kan HAM, hak asasi saya itu. Tapi kalau kita tahu dengan ancaman Allah ya, kita ngeri jadinya ya. Kita menolak. Alhamdulillah ya, masih ada NU, masih ada Muhammadiyah, masih ada MUI. Masih ada MUI. Ternyata mereka punya suara lebih hebat ketimbang anggota DPR ya. Alhamdulillah. Ityanul bahaim itu memperkosa binatang, ya. Ini orang-orang yang miring otaknya itu memperkosa binatang. Kambing, sapi, kuda itu dikeloni luar biasa. Lah ya binatang yang bodoh saja kayak kambing itu ngerti pasangannya siapa. Ya kambing betina kan gitu. Sama-sama kambingnya. Lah ini manusia. Nikah laki sama laki. Nah itu nuwun sewu loh ya kalau saya agak kasar ya. Otaknya taruh di mana gitu. Kok kalah sama kambing. Saking mangkalnya di situ. Binatang aja ngerti bahwa itu kucing betina, kucing jantan melampiaskan nafsunya kepada kucing betina. Kuda gitu juga, sapi gitu juga, kambing gitu juga. Lah ini manusia. Ini kan sudah senewan itu. Apalagi kemudian binatang, ya Allah ya Rabbi. Ya. Maka kita wajib bersyukur. Ajaran agama kita itu luar biasa bagusnya. Luar biasa bagusnya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu unggul, paling unggul. Nggak bisa disamai yang lain, apalagi diungguli tidak bisa. Ya. Walaupun ketika dalam praktek tidak seindah ajarannya, kan gitu. Itu yang pelaku nikah jantan sama jantan itu ya, yang banyak orang-orang Islam juga. Luar biasa ya.
Tapi mereka itu adalah orang-orang yang tidak boleh kemudian disikapi sebagaimana menyikapi orang kafir, tidak boleh. Mereka selama masih bersahadat, berbuat demikian namanya fasik. Berbuat dosa dengan sengaja itu fasik namanya, fasik. Ya. Gimana caranya? Bukan dikejar pendungin, enggak. Ya. Dididik, diajak kembali ke jalan yang benar. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajalah mereka itu kembali ke jalan Tuhanmu dengan cara yang bijaksana, tutur sapa, saran yang bagus. Itu. Jangan dimusuhi. Seperti itu ya. Apalagi kata mereka, ini kan tidak mengganggu orang lain, ini kan hak saya. Itu pandangan yang keliru. Jadi gimana hukumannya? Hukum zina. Orang yang naik kuda, naik dalam tanda petik ya, menaiki kuda, menaiki kambing, menaiki sapi itu sama dengan hukum zina. Lalu gimana? Wa uqubatul fa'il lihada ka'uqubatiz zina. Maka hukuman bagi pelakunya itu adalah sama dengan hukumannya zina. Li'annahu fahisyatun, karena perbuatan itu merupakan perbuatan yang keji, fahisyah. Fayurjamu in kana muhsanan. Maka kalau pelakunya itu sudah pernah nikah dan kumpul, walaupun cuma satu kali, nikah sah dan kumpul dengan istrinya, lalu dia menyodomi, misalnya menyodomi sesama jenis laki-laki, atau menyodomi binatang, atau menyodomi perempuan lain, ini hukumannya adalah dirajam, hukuman mati. Ya Allah, luar biasa beratnya. Karena itu dalam keterangan yang lalu itu dikatakan seorang yang kaya, anaknya itu menjadi pembantu rumah tangga di rumah juragannya, dia kemudian berbahan mesum dengan nyonya juragan, ditebus dengan 100 ekor kambing dan sebagainya oleh Rasulullah, ditolak. Keliru kamu itu, tegakkan hukum Allah. Gimana? Dirajam, ya, dirajam. Ya Allah. Apalagi memperkosa ya, seperti tindakan sekarang hampir tiap hari terjadi perkosaan. Kenapa? Ketika terjadi kasus itu hukumannya ringan. Paling sekian bulan, sekian tahun, ya sudah. Ya. Wa yujladu, dan dijilid. Wa yudrabu, dan dipukul. In kana ghaira dzalik, kalau dia bukan seorang pezina muhsan. Dipukul atau dicemeti. Dan itu dilakukan di depan umum. Ya, sebagai pelajaran. Biasanya kalau di Arab sana itu di depannya masjid jami'. Dari mulai hukum penggal kepala sampai dengan hukum dicambukin itu ya di depan khalayak ramai. Sebagai pelajaran agar yang lain tidak berbuat demikian. Wa ammal maf'ulu bihi fayuqamu alaihi haddu ghairil muhsan mutlaqan. Adapun orang yang menjadi pelengkap penderita, ada pelaku, ada yang dilakoni. Bagaimana itu? Maka baginya itu fayuqamu alaihi haddun, ya. Maka kepada orang itu diberlakukan hukum had, hukum cambuk, ya, sebagaimana yang diterapkan pada pezina ghairu muhsan.
Walau kana mutazawwijan, walaupun orang itu sudah pernah berkeluarga, pernah nikah. Nah, di sini ya. Pelakunya lebih berat, dihukum rajam, tapi yang dikerjain, mohon maaf ya, yang dikerjain itu dihukum had, dihukum cambuk. Nah, kalau binatang bagaimana? Nah ini ya. Kalau binatang kan dia ada ngerti apa-apa ya. Wa man wutiya fi duburihi la yutasawwar fi hadza fala yakunu muhsanan. Adapun orang yang diwati ya, yang disetubui lewat duburnya itu, maka tidak sama dengan orang yang berzina muhsan, tidak sama. Kalau zina muhsan itu kan sama-sama normal, lakinya normal, perempuannya normal, dan dia sama-sama menyukai ya. Wa amma man ata bahimatan fa innahu yu'zaru wala hadda alaih. Adapun barang siapa yang mendatangi binatang, yang menyetubui binatang, itu yu'zaru, nah, itu dia dihukum cambuk ya, dihukum cambuk, dihukum dan tidak ada hukuman cambuk baginya. Ini al-qaul rajih wal mu'tamadi fil madhab. Ini adalah hukum yang lebih kuat di kalangan para madhab. Dan untuk diingat bahwasanya ya, dalam masalah-masalah hukum itu di antara para madhab itu berbeda, itu biasa. Oleh karena itu maka sikap toleran di kalangan santri itu terbiasa mereka peroleh ketika mereka membaca kitab. Fihi qaulani, dalam masalah ini ada dua pendapat. Fihi salah satu aqwal, ada 3 pendapat, itu biasa. Jadi mendominasi, memonopoli kebenaran itu tidak ada. Hanya rata-rata kiai yang jebolan pondok itu sikapnya itu toleran, karena terbiasa menghadapi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah ini inti Syafi'i tadi itu. Boleh jadi pada mazhab yang lain berbeda, tapi di antara mereka tidak ada saling membenci, menuduh dan sebagainya. Baik, itu tadi sudah difotokopi, difotokopi. Kalau boleh saya pinjam coba. Saya ingin jelaskan panjenengan kalau mau ngamalkan. Ini dulu saya tulis untuk keluarga saya. Tahun 2011, tanggal 23 Januari. Semuanya saya ambilkan dari ijazah para ulama dan dari Al-Quran maupun Al-Hadith. Itu nomor 1, bacaan jika memasuki daerah asing atau angker atau dihuni oleh binatang yang berbahaya. Ini ceritanya ketika Rasulullah itu bersembunyi di Gua Thaur dari kejaran orang Quraisy ketika beliau hijrah. Ini Nabi bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq itu bersembunyi di sana. Nabi payah mungkin, kaki sahabatnya itu selonjor. Rasulullah berbantal pahanya Abu Bakar As-Siddiq sambil membiarkan Nabi itu tertidur. Tahu-tahu kakinya itu digigit ular. Kakinya Abu Bakar itu selonjor gitu, mungkin ada lubang, gitu, kan gelap, digigit ular. Tapi beliau mau bergerak, khawatir Nabi terbangun. Jadi menahan sakit itu sampai air matanya menetes. Netes mengenai Rasulullah. Nabi terbangun.
Kok menangis Abu Bakar? Kenapa kok menangis? Jangan khawatir. La tahzan innallaha ma'ana, itu ada di Al-Quran. Tidak usah khawatir kamu, Allah bersama kita. Kemudian Abu Bakar menjawab, wahai Rasulullah, sebetulnya tadi ketika saya selonjor itu, kaki saya itu digigit ular. Tapi saya mau bergerak, takut jenengan terbangun. Kemudian oleh Nabi ditanya, mana yang digigit? Oleh Nabi disuwuk. Jadi suwuk itu ada dalilnya, suwuk itu ya. Disuwuk sehingga sembuh seketika. Ularnya sudah kembali ke liangnya. Ternyata ular ini mohon kepada Allah untuk diberi umur panjang agar bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ketika dia menunggu di lubang di Gua Hira itu, kok tertutup atau ditutup oleh kakinya Abu Bakar Siddiq. Ditutup. Dia enggak terima itu, enggak terima. Maka digigit kakinya itu. Jadi nunggu 1000 tahun. Sampai akhirnya Nabi masuk ke sana. Semuanya sudah dirancang oleh Allah. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan khawatir, jangan sedih kamu, Allah bersama kita. Tuh, ternyata digigit ular. Yaitu oleh Nabi disuwuk. Makanya kalau ada seorang kiai soleh yang menyuwuk, itu ada dalilnya, ada dasarnya itu. Maka Nabi dikatakan kalau kamu memasuki daerah yang rawan dengan binatang berbisa atau makhluk halus yang lain, baca ini maka kamu akan selamat. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya. Pokok masuk daerah asing, bukan daerah kita. Maka bacalah doa ini, insya Allah selamat. Ya, ini petunjuk dari Rasulullah. Yang nomor 2 itu bacaan untuk memohon kesehatan, keselamatan, dan umur yang barokah. Ini adalah ijazah dari Ki Ahmad Siddiq saya. Para pejuang pasca kemerdekaan dan sebelum kemerdekaan itu dulu senjatanya ini. Itu zaman itu dikatakan lembu sekilan. Jadi umpama hujan peluru ya, hujan peluru, tapi dia biasa mengamalkan ini. Atau dia naik kendaraan, bisnya terguling, tapi dia pengamal bacaan ini, maka oleh Allah dia diselamatkan. Diselamatkan. Dan tidak akan sakit-sakit, istiqomah saja, tidak akan sakit. Sehingga badannya sehat, berumur panjang. Ya. Saya tidak ngerti, barangkali karena saya suka mengamalkan ini, selesai maghrib dibaca 7 kali, selesai subuh 7 kali, barangkali karena itu, walaupun saya sudah berumur 73 tahun, oleh Allah masih diberi kesehatan, barokah kesehatan. Ya. Dan konon, wallah alam, konon, sebelum dia bosan hidup, maka dia akan mati-mati. Konon begitu ya, menurut yang menyampaikan ijazah kepada saya itu. Pokoknya itu orang bosan urip, maka dia akan mati-mati. Ini bacaannya ya. Akhir dari surat Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, ini sudah sering kita baca, hafalnya 2 ayat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. 7 kali. Yang ketiga, ini bacaan untuk memohon keselamatan dan barokah umur sampai minggu berikutnya. Itu dibaca 7 kali setelah selesai sholat Jumat, maupun perempuan itu selesai sholat duhur. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu dibaca 7 kali. Makanya jangan keburu, jangan susu turun. Selesai Assalamualaikum sholat Jumat baca Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 7 kali,
Allah menjamin dia sampai umurnya ke Jumat berikut. Dia selamat dari segala macam musibah, bahkan umurnya pun akan sampai ke Jumat berikut. Jadi kalau tidak pernah lupa baca itu insya Allah panjang umur. Ya. Panjang umur. Lakotnya apa? Ini Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Fatihah 7 kali. Yang biasa di sini diamalkan. Tentu saya tulis itu di surat kepada khotib, saya tulis di bawah itu. Ini dari Siti Aisyah. Tapi tidak semuanya gitu mungkin ya. Mungkin tidak tahu dasarnya, maka Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq nanti masing-masing 3 kali. Aslinya 7 kali itu. Hadisnya begitu. Yang keempat terakhir ini azimat penangkal bencana. Ini kalau dibaca pagi hari 7 kali, 3 kali, ba'dal maghrib 3 kali, ba'da subuh 3 kali. Kalau dibaca pagi 3 kali, Allah menjamin sampai matahari terbenam, dia selamat dari segala macam musibah, selamat. Kecelakaan, ataupun dianiaya orang, atau apapun sudah, selamat dia. Katakanlah ada banjir bandang misalnya ya, tapi dia baca itu, selamat dia, entah dengan cara bagaimana. Dibaca ba'dal maghrib itu 3 kali, ba'da subuh 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kalau saya ingin maghrib dicantikan sana, saya baca bersama-sama dengan jamaah. Ya ini hanya sedikit, hanya dasar 1 halaman ya. Kalau panjenengan mau mengamalkan silakan. Ya. Kalau mengamalkan silakan. Ini adalah peninggalan dari para ulama kita as-salihun ya, yang sudah wafat mendahului kita. Mudah-mudahan ini mujarab, mudah-mudahan ya, kalau diamalkan dengan secara istiqamah. Kalau dia tidak percaya, enggak. Kalau dia namanya tidak percaya ya, man lam ya'taqid lam yantafi. Barang siapa tidak yakin, tidak yakin dengan fadilah tadi itu ya tidak ada gunanya bagi dia. Ini berguna kalau dia itu meyakini bahwa ini adalah benar begitu. Saya kira begitu untuk pagi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita bersama. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna 'ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kayfa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik. وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واهدنا صراطا مستقيما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والله أعلم بالصواب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.